orang nanya kepada saya, Pak Bambang kitabnya apa? Ya kitabnya Alkitab, saya bilang. Alkitab melarang babi kan? Nah, benar. Babi dilarang untuk siapa? Loh, kitab suci kok dipisah-pisah? Ya kamu karena bacaannya Quran munculnya dari satu zaman ya mesti aja. Ini harus dipisah-pisah karena zamannya berbeda, aturannya berbeda. Contohnya, jangan memasak anak kambing bersama susu induknya. Ayo sekarang, Keluaran pasal 23 ayat 19. Kenapa ada hukum itu? Hukum itu termasuk edat khusus untuk Israel. Kenapa khusus untuk orang Israel? Lalu saya jawab, kamu kuliah di mana? Fakultas Hukum, Pak. Fakultas Hukum kamu pernah baca BV tidak? Pernah, Pak. Apa BV itu unifikatif? Enggak. Yang unifikasi hukum itu apa? KUHP. Tapi kalau bergerak wetbook BW itu ada hukum yang berlaku bagi timur asing, ada hukum yang berlaku bagi Eropa, ada hukum yang berlaku bagi bumi putra. Gak usah jauh-jauh di zaman Alkitab, kamu belajar KUH Perdata aja ada pluralisme hukum. Tuhan peluk aku sebentar saja, hangatkan jiwa yang mulai lemah. Dari Markus pasal 12 ayat 35 sampai dengan ayat 37. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, ia berkata, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia penuh dengan minat. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada Injil Markus ayat sebelumnya di pasal yang sama, itu Yesus pernah bertanya, Yesus pernah ditanya oleh orang-orang Yahudi pada saat itu tentang hukum mana yang paling utama. Lalu pada ayat 29 dari pasal yang sama, pasal 12 Injil Markus, Yesus mengutip Ulangan pasal 6 ayat 4. Shema Yisrael, dengarkanlah Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Tuhan itu Elohim kita dan Tuhan itu Esa. Lalu Yesus melanjutkan dari pengakuan iman Israel bahwa Allah itu Esa. Dari yang sifatnya pengakuan iman secara teologis, dengarkanlah wahai Israel, yang menekankan Allah itu Esa. Maka yang kedua dilanjutkan oleh monoteisme etis. Apa itu? Kasihlah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saudara-saudara, yang pertama ayat 29 itu menyangkut tentang kebenaran ajaran yang terungkap dalam rumusan pengakuan iman dan juga terekspresikan dalam ibadah. Kenapa? Karena 3 kali dalam sehari orang Yahudi selalu mengawali doa-doanya, ibadahnya dengan membaca Shema. Shema itulah yang sekarang kita sebut pengakuan iman. Itulah kredo. Setiap agama itu mesti punya kredo. Orang Islam punya 2 kalimat syahadat. Kristen mana? Masa Kristen nggak punya? Punya kita. Pengakuan iman. Baik itu pengakuan iman rasuli maupun pengakuan iman Nikea Konstantinopel. Pengakuan iman yang pendek, pengakuan iman yang panjang. Yahudi punya Shema. Nanti di abad 13 dijabarkan lagi oleh Rabbi Moshe ben Maimun yang dikenal Rambam, yaitu 13 pengakuan iman Yahudi. Jadi setiap agama itu punya pengakuan iman. Kalau agama itu tidak punya pengakuan iman, maka di situ tidak ada pedoman perilaku. Perilaku ini kan lahir karena iman kita. Maka dari kebenaran iman, ortodoksia, ortos itu lurus, doksa itu pengajaran.
Maka apa yang kita imani ini kita ekspresikan pertama dalam ibadah. Itu yang disebut ortolatria. Maka 3 kali orang Yahudi selalu mengulang-ulang pengakuan iman itu setiap mengawali sembahyangnya. Jadi sembahyangnya, ibadahnya, kebenaran dari ritualnya didasari kebenaran dari pengakuan imannya. Maka ortodoksia lalu ortolatria. Dan yang ketiga, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Lalu kita mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Itulah ekspresi iman dari perilaku sehari-hari. Rasul Yakobus menyebutnya sebagai perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Rasul Paulus menyebutnya buah-buah roh. Jadi jangan dipertentangkan antara Paulus dan Yakobus. Jangan dipertentangkan antara iman saja atau iman tanpa perbuatan. Ini kan perdebatan era reformasi yang sudah tidak relevan untuk kita sekarang. Seorang teolog Protestan dari Jerman sekarang masih sehat sekalipun sudah tua, sekarang tinggal di Bali, namanya Profesor Olaf Suman. Dia sangat terkenal sebagai seorang Islamolog, ya. Dia pernah mengajar begini. Profesor Olaf Suman itu mengatakan begini, kalau dulu Protestan dan Katolik ini bertengkar soal sola fide, sola scriptura, sola gratia, kita ini dibenarkan oleh iman saja atau iman dan perbuatan, itu dulu bertengkar, ya kan? Luther memakai surat Roma, tapi hampir menolak surat Yakobus. Coba perhatikan, reformator kita ini juga bablasan juga. Masa Alkitab yang sudah dikanonkan sejak abad awal gereja mau dibuang dan disebut surat jerami katanya. Tapi sekarang dengan era arkeologi, era yang membuka semua yang dulu terbatas di dunia yang sulit mengakses, barat timur, timur barat, sekarang dengan mudah diakses. Lalu Profesor Olaf Suman mengatakan bahwa Yakobus bicara pada konteksnya, Paulus bicara juga pada konteksnya sendiri. Jadi konteksnya berbeda, rumusannya bisa berbeda. Nah ini makanya text without context is pretext. Harus dilihat konteksnya. Apa yang dikatakan Paulus hanya iman, itu tidak perlu dipertentangkan iman saja dan perbuatan dibuang. Itu nanti yang akhirnya lahirnya teologi abal-abal yang namanya hypergrace. Pokoknya kita ini sudah selamat, sekali selamat tetap selamat. Saya kalau ngadepi yang gini-gini pusing kepala saya. Terus saya bilang gini, oke lah, 17 Agustus kita bilang sekali merdeka tetap merdeka, itu bedanya apa? Tapi kalau negara tidak punya tentara, ya dijajah lagi. Maka tetap kerjakanlah keselamatanmu dalam takut dan gentar. Ada porsi kita, tapi juga ada porsinya Allah. Allah lah yang mengerjakan itu di dalam kamu. Saudara-saudara, Pak Olaf tadi kemudian melihat bahasa barat dengan bahasa timur itu memiliki rasa bahasa yang berbeda. Bahasa-bahasa Semitik termasuk bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, bahasa Arab tidak memisahkan iman dan perbuatan. Baca surat Ibrani. Karena iman maka Abraham telah ... Karena iman maka tokoh ini telah begini, telah begini. Jadi iman itu tidak mungkin hanya verbal dengan kata-kata. Itulah yang dikritik surat Yakobus. Yakobus mengatakan padaku ada iman, pada mereka ada perbuatan. Enggak bisa begitu. Maka yang namanya beriman itu ya berbuat. Sekalipun perbuatan itu bukan semata-mata karena kemampuan kita, tapi Tuhanlah yang memampukan itu. Kata Pak Olaf, ketika bangsa Israel dituntun oleh Tuhan menuju ke tanah perjanjian selama 40 tahun, apa yang kemudian muncul dalam perumusan dekalog. Dekalog itu 10 perintah Tuhan, Asyeret Hadivarim. Akulah Tuhan Allahmu yang telah mengeluarkan engkau dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Anoki Adonai Eloheka Asher Hosetika mi'aret Misrayim mi bet avadim. Hosetika, mengeluarkan engkau. Pertanyaannya, bagaimana proses keluarnya Israel? Apa kira-kira manusia seperti barang? Ini Israel di sini, ini tanah perjanjian.
mengeluarkan berarti Tuhan itu subjek, Israel jadi objek yang ditempatkan begini saja. Dipindahkan, tapi ini objek, tidak. Allah itu subjek pertama, Israel subjek kedua. Dua-duanya sama-sama subjek. Bukan subjek dengan objek, tapi sama-sama subjek pada porsinya. Ketika Israel melakukan pembangkangan, apa yang terjadi? Yang semestinya keluaran itu bisa ditempuh dengan jalur pendek, lewat jalan orang Kanaan atau jalan raja, itu harus memutar dulu sampai di sekitar Yordania, memutar sampai 40 tahun, sampai satu generasi ini habis, tinggal keturunan yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Ketika generasi Musa ini habis, baru generasi Yosua, dan Musa tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Jadi artinya apa? Di situ ada aksi, di situ ada resiko. Tuhan itu adil, bukan sekedar Tuhan itu kasih, tetapi Tuhan juga adil menghukum yang salah, termasuk pemimpin yang dianggap melanggar kekudusanku di depan umat Israel, yaitu Musa. Saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Berarti bangsa Israel itu bukan objek pasif dari penyelamatan Tuhan, tetapi dia juga aktif pada porsinya. Nah saudara-saudara, karena itu inilah yang disebut dengan pengakuan akan keesaan Allah sekaligus berbuah perbuatan karena pengakuan iman tadi. Maka kalau dilihat dari sudut pandang tingkatannya, monoteisme itu bahasa Inggris ya, monotheism. Mono itu artinya satu, theos itu Tuhan. Pengakuan akan Tuhan yang satu atau paham tentang keesaan Allah, monotheism. Orang Ibrani menyebut emunat hayikhut, percaya kepada keesaan Allah atau percaya kepada Allah yang esa. Bahasa Arabnya al-iman bi ilahin wahid, iman kepada Allah yang esa. Maka pengakuan iman Kristiani itu yang disebut syahadat panjang, itu kan bahasa aslinya, bahasa Indonesianya ya. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Itu bahasa Arabnya. Uminu bi ilahin wahid, Allah al-ab, dobit al-kul, kulikus samai wal ard, kullu ma yura wa ma la yura. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Tingkatannya tauhid, bahasa Arabnya, tingkatannya monoteisme, itu kira-kira bisa dibagi menjadi 3 kualitasnya. Kualitas yang pertama itu yang disebut monoteisme bilangan. Jadi kenapa saya sebut numerical monotheism? Monoteisme yang sekedar menghitung 1, 2, 3. Itulah monoteisme terendah. Monoteisme seperti itu saya sebut sebagai monoteisme tingkat setan. Kenapa tingkat setan? Jangan dipikir setan itu bukan tauhid loh. Jangan dipikir setan itu tidak monoteis. Yakobus pasal 2:19. Kamu percaya bahwa Allah itu satu. Apa itu salah? Tidak salah, itu baik. Tapi setan-setan pun tahu itu dan gemetar. Benar apa tidak? Jadi kalau sekedar mengatakan Allah itu esa, Allah itu satu, hanya ada satu Allah saja, itu tidak buruk, itu baik. Tapi kalau hanya itu, setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan gemetar. Jadi inilah monoteisme tanpa etika, monoteisme numerik, monoteisme bilangan yang hanya berbicara wahdaniyah bil adat, yaitu keesaan dalam bilangan 1, 2, 3, Pak Gendut naik kuda misalnya. Hanya itu. Setan juga tahu. Maka monoteisme tingkat terendah ini hanya pada monoteisme bilisan, hanya percaya mengikrarkan dengan lisan, percaya saja. Itulah yang dikritik oleh Yakobus. Makanya Yakobus mencontohkan monoteisme Abraham. Monoteisme yang pertama itu hanya monoteisme pengakuan bahwa Allah itu esa. Jadi kira-kira kalau setan-setan di Yerusalem sana mendengar
orang Yahudi membaca Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad, dengarkanlah wahai Israel, Tuhan sembahan kita, Elohim kita, Tuhan itu esa. Kira-kira setan-setan yang bergelantungan di pohon kurma itu kira-kira bilang apa? Kan dia sudah tahu itu. Setan pun percaya itu dan gemetar. Monoteisme yang sekedar diikrarkan kan setan tahu. Maka setan bilang, kalau itu sejak dulu bro sudah tahu saya. Gitu aja ditonjol-tonjolkan. Tapi monoteisme tingkat bilangan inilah yang menyebabkan monoteisme, tapi buahnya bukan buah-buah roh. Buahnya adalah pembunuhan, buahnya adalah menyingkirkan pihak yang berbeda, buahnya adalah menghabisi kelompok-kelompok yang tidak sejalan dengan mereka. Maka ISIS juga punya monoteisme. Di benderanya yang hitam itu tertulis La ilaha illallah, tapi membunuh orang seperti membunuh binatang. Karena apa? Monoteisme yang ditumpangi dengan setan. Karena kalau kita sekedar bisa berikrar, bisa berdebat tentang Tuhan itu esa, setan juga sudah tahu tentang masalah itu. Bahkan setan pun fasih mengutip ayat ketika dia mencobai Yesus dalam kemanusiaannya dicobai. Jangan lagi yang mengatakan Tuhan kok dicobai setan. Nah, itu sudahlah, itu pertanyaan-pertanyaan tingkat elementer itu, nggak usah dibahas itu. Ya toh? Kemudian setan pun mengutip Mazmur 91. Mazmur 91 itu mazmur yang dianggap sebagai apa ini? Tameng dari segala kejahatan oleh orang Yahudi. Setan bisa ngutip itu. Mazmur kesukaannya orang Yahudi ketika mereka takut baca Mazmur 91. Jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis ya kan? Malaikat Tuhan akan menatang engkau sehingga engkau tidak jatuh terantuk oleh batu. Bisa perang ayat itu. Yesus mengatakan, jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu, benar tidak? Jadi kalau sekedar mengutip ayat, setan juga bisa. Setan fasih mengutip bahasa Ibrani. Jadi jangan hanya iman kita diukur dari kefasihan kita membaca ayat. Maka Rasul Yakobus menekankan, dan bahasanya beda dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan buah-buah roh, Yakobus mengatakan plus perbuatan. Perbuatannya apa? Yaitu contohlah Abraham. Maka tingkat yang kedua ini disebut Abrahamic monotheism atau monoteisme etis Abraham. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan 3. Mencatat tentang apa? Mencatat tentang Abraham yang disuruh meninggalkan meninggalkan tempat kelahirannya, meninggalkan rumah orang tuanya. Pergi kemana? Ke suatu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Masih akan. Abraham belum tahu. Abraham belum melihat masa depannya tanah yang dijanjikan itu. Tapi dia berangkat karena iman. Iman yang belum dilihat sama dia. Iman tentang harapan masa depan. Iman yang bisa tidak dinikmati, tidak dilihat oleh dia pada saat dia hidup. Abraham berangkat karena imannya tadi. Maka inilah monoteisme etis Abraham. Monoteisme yang berbuat karena iman. Jadi iman dan perbuatan itu tingkat kedua. Saudara-saudara, Mesopotamia di abad pertama itu pusatnya moneter dunia. Jadi kira-kira peredaran ekonomi itu ada di Ur Kasdim, Mesopotamia. Waktu itu negeri yang namanya Israel belum terbentuk. Bahkan dunia memiliki imperium-imperium besar. Ada Fir'aun di Mesir, ada Hammurabi di Mesopotamia. Bangsa yang namanya Israel masih dalam rancangan Tuhan. Abraham mau berangkat menyeberang sungai, yaitu Efrat. Makanya dari kata menyeberang aver jadilah kata Hebrew Ifrit. Hebrew itu bangsa yang menyeberang, penyeberangan karena iman. Maka muncullah bangsa Ibrani. Pada zaman Abraham yang muncul belum Israel, bangsa Ibrani. Dan Alkitab cocok. Kalau Anda lihat prasasti Rasamra
pada masa-masa jauh sebelum terbentuknya orang Israel, itu ada bangsa yang namanya Apiru. Dalam prasasti kuno ini Apiru itu kemungkinan merujuk Hebrew. Dan Anda lihat, ketika Alkitab bicara tentang Abraham dikatakan orang Ibrani. Kapan menjadi Israel? Pada masa Yakub, cucunya Abraham. Ketika Yakub itu namanya diganti menjadi Yisrael, muncullah kata Israel. Kesaksian sejarah meneguhkan itu. Prasasti yang dikeluarkan oleh Fir'aun yang namanya Merenptah atau Merneptah I tahun 1205 menyebut dalam prasasti Mesir kuno ini setelah keluaran dari tanah Mesir, Yasir il Pikat ben Perafet, Israel sudah mandul, keturunannya tidak ada lagi. Maksudnya tidak ada lagi di tanah Mesir, karena itu kemungkinan pada zaman hakim-hakim dikeluarkan. Israel sudah ada di tanah Kanaan. Ini bangsa yang tidak pernah kehilangan identitas. Jadi saya pernah sampaikan kepada forum, salah satunya itu kalau tidak salah itu di orasi kebangsaan yang diselenggarakan oleh Polri di Manado. Saya mengatakan kira-kira seperti ini. Di dunia itu ada dua bangsa yang sama-sama unik. Pertama Israel, kedua Indonesia, saya bilang. Orang itu kaget-kaget itu. Kenapa kok Israel, Pak? Contohnya kok nggak Saudi Arabia, kok tidak Lebanon? Saya contohnya Israel. Ini saya minta maaf kalau Anda selama ini terjangkiti sindroma terhadap Israel atau Israel phobia. Karena sekarang ini dunia sedang dipengaruhi oleh kekuatan invisible hand untuk membenci Israel. Saya bukan mengatakan Israel selalu benar, tetapi dunia sekarang ini sedang terjangkiti oleh sebuah kekuatan di luar dirinya sendiri yang asal anti-Israel. Karena korban proksi, korban produksi kebohongan yang dilakukan oleh musuh-musuh Israel. Ini saya mengatakan begini bukan saya selalu pro-Israel, tidak. Jauh sebelum konflik Hamas ini, saya sudah menerjemahkan buku The Blood Brother, ditulis oleh seorang uskup dari gereja Katolik Melkite. Judulnya dalam bahasa Indonesia itu adalah Mau'idah Cinta dari Palestina. Terbit tahun 2008, dibedah di IAIN Antasari Banjarmasin. Jadi saya mau tunjukkan, saya juga simpatik dengan perjuangan Palestina, tapi bukan Hamas. Karena Hamas itu adalah monster teroris abad ini. Saudara-saudara, saya katakan begini karena apa? Bangsa yang tidak pernah kehilangan identitasnya itu yaitu Israel. Mulai saya katakan masih bernama Ibrani, ada di prasasti Rasamra, kemudian berganti nama seiring dengan pengalaman bangsa ini dengan munculnya sosok Yakub yang namanya diganti Israel, yang dalam prasasti Mesir kuno disebut dengan Yasir-il. Kemudian bangsa ini sampai ke tanah yang dijanjikan Tuhan sesuai dengan iman Abraham tadi. Di sanalah sempat berjaya sebuah monarki. Pertama dipimpin Saul, kedua dirajai oleh Daud, ketiga Salomo. Setelah zaman Salomo, Israel terbelah menjadi dua. Yerobeam yang memisahkan diri dari kerajaan induknya membawa 10 suku ke utara dan namanya adalah kerajaan Israel. Yang di selatan tetap bertahan hanya dengan 2 suku, ibu kota di Yerusalem. Yang di utara ini banyak dosanya, karena prasasti di luar Alkitab pun menyebutkan sinkretisme, penyembahan Yahweh bersama Dewi Asera, Dewi kesuburan, muncul dalam prasasti Kuntilet Ajrut, prasasti Kirbet Elkom. Jadi kalau saya ngomong begini bukan hanya dasarnya Alkitab. Nah, kalau dasarnya Alkitab, orang Hindu kan nggak berkitab suci Alkitab, orang Muslim kan nggak berkitab suci Alkitab, iya kan? Maka Alkitab ini justru saya junjung tinggi dengan saya perjuangkan kehormatannya untuk melihat ini bukan sekedar kata Alkitab, ini kata sejarah, dan saya tunjukkan selalu dokumen-dokumen sejarah yang menyertai itu. Lalu kerajaan utara bertahan sampai tahun 722 sebelum Masehi. Kerajaan selatan bertahan sampai tahun 586 sebelum Masehi ketika dibuang ke Babel. Kemudian Sirus Agung atau Kores Agung
kemudian mengeluarkan dekret kebebasan beragama pertama di dunia. Tahun 539 seluruh bangsa tawanan Babel itu dibebaskan, termasuk Israel, difasilitasi membangun rumah suci bagi agamanya, bagi Tuhan. Maka muncul zamannya Zerubabel, zamannya Esra, Nehemia, bait suci dibangun kembali di Yerusalem. Ketika itu kemudian ganti pemerintahan dunia ini, Alexander Agung menguasai Timur Tengah, pusatnya di Alexandria. Zamannya Alexander Agung kerajaannya pecah antara kerajaan selatan, kerajaan utara, yang ada di Alexandria dan yang ada di Syria yang namanya Seleukid. Di zaman kerajaan Seleukid ini Antiochus IV Epiphanes menajiskan bait Allah dan darah babi dicurahkan untuk dewa-dewa Yunani di bait Allah. Sejak saat itulah orang Yahudi alergi dengan babi. Nah, jadi saya kalau ngomong itu selalu ada faktanya. Sama-sama binatang yang tidak boleh dimakan. Pertama, menurut hukum Yahudi yang tidak berlaku bagi orang Manado, bagi orang Tionghoa. Ini hukum hanya berlaku bagi Yahudi. Karena klasifikasinya hukum khusus, Imamat pasal 11. Urutan pertama onta, kedua kelinci, keempat pelanduk, ketiga pelanduk, keempat baru babi. Anak-anak Yahudi tidak alergi buat boneka-boneka dari onta. Anak-anak orang Yahudi sampai hari ini mainan dengan boneka-boneka kelinci. Tapi kenapa tidak ada yang main-main dengan anak babi, patungnya babi? Karena ini mengingatkan sejarah buruk bangsa Yahudi. Tapi seburuk-buruknya bangsa ini memiliki sejarah, tapi sampai hari ini sembuh pula dari trauma. Kenapa saya selalu katakan ini? Mungkin ini bukan khotbah, mungkin ini pidato kebudayaan, tidak apa-apa lah. Tapi Anda lihat di Israel sekarang, contoh ini, Anda lihat McD di Yerusalem, di Tiberias, McD itu ada yang berwarna merah, KFC itu ada yang berwarna merah. Itu namanya kosher, low kosher, tidak boleh dimakan sama Yahudi. Tapi yang kedua, ada McD, KFC yang warnanya biru, tertulis kosher, boleh dimakan sama Yahudi. Tapi berdampingan. Karena apa? Bagi kami tidak makan babi. Tapi kalau bangsa lain makan babi tidak ada masalah. Tidak pernah ada wisata halal di Israel. Sekalipun mereka bangsa yang pertama mengharamkan babi. Tapi kita yang tidak pernah sejarah buruk dengan babi, kenapa kita jadi anti babi? Seolah babi itu adalah binatang yang dikutuk Tuhan. Sejak kapan babi punya salah dengan dirimu? Coba, ini sejarah trauma dipindahkan ke orang lain yang tidak punya sejarah. Maka saya bilang ini bukan khotbah, mungkin ini pidato kebudayaan. Lalu saya mengingatkan pada bangsa ini, lihatlah Candi Prambanan, lihatlah Candi Borobudur. Di sana kita pernah punya inskripsi, kita juga punya artefak, kita punya relip. Salah satunya itu relip yang disebut Karma Wibangga, di mana pada abad 8 Masehi ketika Borobudur dibangun sampai pasca Majapahit kira-kira abad 16, babi itu makanan raja. Ini makanan orang-orang terhormat bagi nenek moyang kita. Kalau nenek moyang Israel tidak. Karena mereka punya sejarah, kita juga punya sejarah. Di relip Karma Wibangga itu, binatang yang muncul di situ babi, makanan raja, atau babi hutan celeng. Di situ ada ikan asin. Di situ ada ayam, ini makanan rakyat. Jadi ayam itu makanan rakyat, babi makanan raja. Tidak ada sapi di sana. Kenapa tidak ada sapi? Karena sapi itu simbol kendaraan siwa. Bagi orang Hindu tidak boleh. Jadi bagi orang Hindu, babi itu binatang yang boleh dimakan, sapi tidak boleh dimakan. Halal haram bagi agama-agama di Indonesia itu menurut agama siapa dulu? Jadi jangan halal haramnya Islam dipaksakan untuk halal haramnya orang Bali yang Hindu. Negeri ini dibangun di atas komitmen Bhinneka Tunggal Ika. Jadi jangan merusak kebinekaan Indonesia. Saya katakan kepada orang Bali, tetap ternakkanlah babi sebanyak-banyaknya, karena nenek moyang kita makanan raja, makanan kehormatan nenek moyang kita. Hai orang-orang Minahasa, jangan kau minder warga hate kompleks dan kau mengatakan rumah makan Manado halal. Sejak kapan orang Manado mengharamkan babi?
Mari kita baca sejarah. Bagi orang Yahudi, hukum itu dibagi dua. Hukum yang berlaku bagi orang-orang bukan Yahudi, dan hukum yang berlaku bagi orang Yahudi. Hukum yang berlaku bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi itu yang dinamakan hukum Nuh, Sefa Misfot Bene Noah. Dan hukum yang berlaku bagi orang Yahudi itu Taryat Misfot Muse. Taryat itu singkatan dari 613 hukum Musa. Nah sekarang kita hukum Nuh dulu, ada 7. Yang jelas dari 7 itu babi tidak termasuk. Dan Nuh itu perjanjiannya apa dengan Tuhan? Kutaruh busurku ini di atas awan sebagai perjanjian antara aku dan seluruh bumi. Seluruh bumi termasuk orang Indonesia, termasuk orang Batak, termasuk orang Dayak, termasuk orang Bali, termasuk orang Tionghoa. 1. Abudah Zarah, larangan menyembah berhala. 2. Gelilat Hasem, larangan tidak hormat kepada Tuhan. Hormat kepada Tuhan di atas segala hal. Berbalik kepada Allah lewat pertobatan. 3. Gilui Arayot, yaitu imoralitas seksual atau percabulan dengan segala bentuknya. 4. Gesel, tindakan perampokan, pembunuhan yang anti humanisme, anti kemanusiaan. Kemudian 5. Sefikut damim, pertumpahan darah, artinya darah. Yang 6. Evermin hakai, makan binatang yang mati dicekik. Dan yang 7, untuk melakukan 6 hukum itu perlu diselenggarakan mahkamah yang adil, dinin. Ini yang berlaku bagi orang bukan Yahudi. Dan inilah ketika gereja mula-mula disebut rasul bagi bangsa yang tidak bersunat. Tokohnya siapa? Paulus, Barnabas, Yakobus, Petrus, Yohanes. Ini tokoh-tokoh gereja mula-mula, tapi dibagi. Tokoh yang bersunat, Yakobus, uskup Yerusalem. Untuk siapa? Untuk orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi dan berbahasa Ibrani dan Aram. Makanya tinggalnya di Yerusalem. Kalau zaman sekarang kira-kira Rasul Yakobus itu tidak punya visa Amerika, tidak punya, mungkin malah paspor dia tidak punya kalau zaman sekarang. Karena dia sampai akhir hayatnya tinggal di Yerusalem. Menjadi uskup bagi umat Kristen yang bersunat, latar belakang yang bersunat, tapi dari kalangan lokal. Lalu yang kedua, umat Yahudi Kristen tapi yang diaspora. Tokohnya misalnya Petrus. Makanya dalam suratnya 1 Petrus pasal 1, Petrus pergi ke Asia Kecil, ke Bitinia, bahkan sampai ke Roma. Karena apa? Mencari orang-orang Yahudi diaspora yang di perantauan. Maka kata diaspora itu muncul dalam bahasa aslinya 1 Petrus pasal 1 ayat 1 yang ada di Roma dan seterusnya. Didampingi oleh siapa? Didampingi oleh Paulus. Kenapa didampingi oleh Paulus? Karena Paulus itu rasul bagi bangsa-bangsa yang tidak bersunat. Perhatikan, Roma itu isinya ada Yahudi yang bersunat, jadi diaspora di sana. Ada orang yang sama sekali bukan Yahudi. Ini berlaku hukum Nuh. Yang Yahudi, ya silakan itu hukum nenek moyang kita. Makanya kesalahpahaman terhadap Paulus itu dibangun karena apa? Karena kita tercabut dari akar sejarah kita. Misalnya, Paulus dituduh telah membelokkan ajaran Yesus. Buktinya Paulus melarang sunat. Pertanyaannya, yang dilarang sunat Paulus itu siapa? Titus. Titus itu bangsanya apa? Yunani. Sejak kapan Brit Milah dalam aturan Yahudi berlaku bagi orang Yunani? Tidak pernah ada. Brit Milah itu hanya berlaku bagi Yahudi. Ini kalau kita ngomong hukum Yahudi, tidak usah jauh-jauh ngomong pertengkaran Katolik Protestan, Ortodok Katolik. Tidak usah, itu terlalu mudah, itu terlalu jauh. Akarnya dulu. Tapi Paulus menyunatkan Timotius. Kenapa? Karena ibunya Timotius Yahudi. Jadi mana Taurat yang dilanggar Paulus? Coba. Itu karena salah paham dan paham salah terhadap Saulus atau Paulus. Itu karena kita buta sejarah. Itu bagi orang-orang yang bukan Yahudi. Bagi yang Yahudi masih dibagi 3 klasifikasi. Yang pertama hukum yang disebut mispatim. Mispatim itu hukum umum, hukum moral yang bersifat umum. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berdusta, jangan mengingini istri sesamamu. Itu hukum moral. Hormatilah ayah dan ibumu.
semua bangsa berlaku, baik Israel maupun bukan orang Israel. Lalu yang kedua, Taurat yang mengandung hukum khusus itu hanya berlaku bagi Yahudi. Apa misalnya? Imamat pasal 11 tadi, itu hanya berlaku bagi Yahudi. Jangan tanya ke saya, tanya Rabi Yahudi, benar apa enggak yang saya sampaikan, buktikan kalau saya salah, kan gitu kan. Imamat pasal 11 sejak dulu sampai sekarang memang berlaku bagi Yahudi. Lalu ada orang membantah saya dengan mengatakan, Pak Bambang salah. Salahnya di mana? Saya bilang, coba baca itu. Ketika Nuh disuruh bikin bahtera, di situ sudah ada binatang-binatang yang haram, binatang-binatang yang halal. Berarti ketentuan halal haram itu sudah jauh sebelum Musa. Terus saya bilang, oke, kata yang diterjemahkan halal dan haram dalam Alkitab terjemahan baru edisi pertama itu adalah tahor dan tame, dan itu bukan klasifikasi makanan. Makanya dalam Alkitab terjemahan baru edisi 2 terjemahannya binatang najis dan binatang tahir. Kenapa? Nah, ini ada sejarahnya. Jadi revisi Alkitab itu yang direvisi terjemahannya kurang pas, karena halal haram itu istilah Islam. Ya, tahar diterjemahkan tahir, tame diterjemahkan najis. Itu klasifikasi korban. Ketika korbannya Kain ditolak, korbannya Habel diterima. Apa sebab korbannya Habel diterima? Berupa apa korbannya? Dia mempersembahkan yang sulung dari kambing dan dombanya. Betul apa tidak? Kejadian pasal 4. Jadi yang dikehendaki Tuhan, anak sulung baik binatang maupun manusia harus dipersembahkan kepada Tuhan. Yang terutama di Timur Tengah itu yang sulung. Makanya anak sulung mati menghabiskan generasi. Yang sulung dipersembahkan kepada Tuhan, buah sulung kepada Tuhan, anak sulung kepada Tuhan, binatang sulung kepada Tuhan. Sekarang sapi, anaknya berapa? 4, 3, gampang menandai yang sulung. Begitu juga kambing, begitu juga domba. Sekarang saya bertanya, berapa anaknya babi? Bisa belasan, makanya sulit menandai kesulungannya. Itulah sebabnya babi dinyatakan binatang yang tidak tahir secara korban, tapi baru menjadi larangan makanan setelah zamannya Musa. Itu pun hanya berlaku bagi Israel. Nah, coba salahnya Paulus di mana sekarang? Ayo, di mana, buktikan mana salahnya Paulus. Soal sunat dan tidak sunat sudah saya jawab, halal dan haram sudah saya jawab. Mana salahnya Paulus? Paulus mengarang Trinitas tidak ada. Paulus bahkan tidak lebih tajam pemahamannya tentang preeksistensi Yesus dibanding Yohanes. Paulus tidak pernah berbicara secara eksplisit logos yang preeksisten. Itu Yohanes. Paulus hanya mengatakan Kristus kata pneuma, Kristus kata saks. Kristus menurut roh, Kristus menurut daging. Tapi yang praeksisten Yohanes, bukan Petrus. Jadi produk teologi modern yang mengkambing hitamkan Paulus maupun yang mengkambing coklatkan Paulus itu keliru total. Jadi sekarang saya sedang menyiapkan tulisan tentang Paulus dari akar Yahudinya. Kira-kira judulnya nanti, benarkah Paulus pencipta agama Kristen? Karena ini tren terakhir. Gereja mau dihancurkan dari isu ini. Maka sekarang saya sedang siapkan itu, saudara-saudara. Jadi ini tadi ya, dari pengakuan iman, monoteisme setan yang sifatnya hanya wahdaniyah bil adat, menjadi monoteisme Ibrahim, monoteisme Abraham yang berangkat tanpa dia tahu tempat yang dia tuju. Makanya Abraham itu menjadi bapak orang beriman. Perdebatan Paulus dengan para pembacanya di Roma, kalau kita cermati, itu bisa kita lihat dalam konteks Yahudi. Sayangnya kita mengeksegese surat Roma tapi tanpa mengenal Yudaisme dan perkembangannya. Akhirnya Roma ditafsir menurut pikiran orang Jerman dan modal otaknya anti Katolik duluan. Akibatnya kita ini muncul dari teologi hasil pertengkaran yang tidak usai-usai. Makanya untuk itu tadi pagi saya katakan, jangan berteologi terus menerus dicarang. Marilah kita masuk ke pohonnya, bahkan turun lebih dalam ke akarnya. Jadi itu tadi ya, hukum Musa dibagi 3 dulu. Yang pertama adalah hukum mispatim yang berlaku bagi semua bangsa. Kedua, hukum khusus yang disebut hukim, yaitu khusus bagi Yahudi, Imamat pasal 11. Dan yang ketiga, edot. Edot itu hukum peringatan. Hukum peringatan ini contohnya Sabat itu hukum peringatan.
Itu hanya berlaku bagi Yahudi. Contoh yang kedua, jangan makan daging di sendi pangkal paha. Coba itu apa logikanya? Itu enak loh daging sendi pangkal paha. Kenapa nggak boleh dimakan? Itu khusus bagi Yahudi. Kenapa? Karena yang punya pengalaman itu orang Yahudi. Ketika Yakub bergulat dengan teofaninya malaikat dalam bentuk seorang laki-laki, Yakub yang gigih merebut berkat Tuhan itu sampai dia dipukul kakinya, sendi pangkal pahanya. Dan Alkitab mencatat sejak saat itu kita tidak memakan daging binatang sendi pangkal paha. Nenek moyangnya orang Ponorogo Suro Menggolo, bukan Yakub. Nenek moyangnya orang Manado misalnya Rorim Pande, bukan Yakub. Nenek moyangnya orang Ambon misalnya Latuni atau Ruhu Pesi atau Nasarani atau siapa, nggak pernah dipukul kakinya sama malaikat. Kenapa ikut-ikut hukum Yahudi? Ini membaca Alkitab secara kontekstual, dan ini bukan made in Bambang Nursena, tidak. Anda membaca langsung sumber-sumber Yahudi. Dari mana klasifikasi 3 itu diperoleh? Dari Ulangan pasal 6 ayat 20. Nanti kalau anak-anakmu bertanya, bagaimana pertanyaannya? Maha hukim, VH mispatim, VH edot, Asher Adonai, Asher siwa Adonai Elohenu etkem, Maha edot. Apakah peringatan-peringatan? Jadi kalau anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan? Bentuknya peringatan, itu hukum peringatan, Sabat, daging di sendi pangkal paha, ya, dan ketetapan dan peraturan. Ketetapan itu adalah hukim, itu hukum khusus hanya Israel. Maha edot VH hukim, VH mispatim, peraturan itu peraturan umum bagi semua bangsa yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu, maka jawablah, dan seterusnya. Ini kita bicara kembali ke akar sejarah kita kan. Nah, sekarang terakhir, jadi monotisme yang kedua, semua taat pada aturan ini. Bagi yang Israel dengan 613 hukum Tauratnya, bagi keturunan bukan Israel hukum Nuh. Makanya di gereja mula-mula orang Parisi yang sudah bertobat menjadi percaya ingin memaksakan hukum Taurat dan sunat kepada jemaat yang latar belakangnya bukan Yahudi. Nah, di situ kemudian rasul-rasul bersidang, muncullah dinamakan Konsili Yerusalem pertama. Lalu disepakati apa? Supaya kita jangan membuat bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah menjadi terhalangi. Kisah Rasul pasal 15 ayat 19, kira-kira seperti itu. Jangan karena kita ini loh, keputusan kita ini, bangsa-bangsa bukan Yahudi terhalangi untuk berbalik kepada Allah. Coba berbalik kepada Allah itu maksudnya apa? Kililat Hasem. Itu hukum Yahudi, itu hukum Nuh itu. Lalu, tapi hendaklah kita menjauhkan diri dari binatang yang dipersembahkan kepada berhala, Abu Dasarah, dari percabulan, dari darah, dari binatang yang mati dicekik. Itu hukum Nuh yang dimaksud di situ. Dan sejak dulu hukum ini bacakan di tiap-tiap sinagog, itu tujuannya apa? Penegakan hukum masing-masing. Yang Yahudi memakai hukum Musa, yang non Yahudi memakai hukum Nuh. Mana salahnya Paulus coba? Selalu saya ulang lagi nih, salahnya Paulus di mana sekarang? Ini putusan para rasul. Dan yang pertama berbicara tentang kembali kepada hukum yang bukan Yahudi itu Yakobus, bukan Paulus. Paulus saat Konsili Yerusalem masih junior sekali, dan dia didampingi oleh Petrus, didampingi oleh yang lain-lain yang adalah saksi mata. Nah, itulah monotisme ketaatan Abraham. Jadi Abraham sebelum dia disunat, dia menjadi bapak bangsa-bangsa, Hagoyim, bapak dari bangsa-bangsa. Tapi setelah dia disunat, dia menjadi teladan bagi kaum Yahudi yang disunat. Makanya Paulus menanyakan, Abraham dibenarkan itu sebelum atau setelah dia bersunat? Ya, karena orang Yahudi hanya membatasi peran Abraham setelah sunat, menjadi figur dari bangsa Israel. Kamu lupa, sebelum Abraham disunat dia sudah dibenarkan karena panggilan imannya, dan fase ini adalah Abraham menjadi bapak orang-orang yang tidak bersunat. Apa yang dikatakan Paulus klop dengan tafsiran Yahudi modern sekarang. Lalu di mana salahnya Paulus? Nah, inilah monotisme Abraham. Jadi pluralisme hukum itu sudah ada sejak zaman Taurat. Orang nanya kepada saya, Pak Bambang kitabnya apa?
Ya kitabnya Alkitab, saya bilang. Alkitab melarang babi kan? Nah, benar. Babi dilarang untuk siapa? Loh, kitab suci kok dipisah-pisah? Ya kamu karena bacaannya Quran munculnya dari satu zaman ya mesti aja. Ini harus dipisah-pisah karena zamannya berbeda, aturannya berbeda. Contohnya, jangan memasak anak kambing bersama susu induknya. Ayo sekarang. Keluaran pasal 23 ayat 19. Kenapa ada hukum itu? Hukum itu termasuk edot khusus untuk Israel. Kenapa khusus untuk orang Israel? Pesan Israel sebagai bangsa yang kudus. Bukan berarti dia tidak pernah dosa. Kudus artinya dipisahkan dari bangsa lain. Jadi kalau bangsa lain khawatir tidak beregenerasi, takut dengan kemandulan anak-anak perempuan mereka, Israel jangan. Takutnya bangsa lain terhadap regenerasi itu ditunjukkan oleh bangsa Kanaan dengan pemujaan Dewi Asera. Pemujaan Dewi kesuburan Asera itu dirayakan dengan simbol memasak anak hewan bersama susunya. Makanya supaya tidak serupa dengan bangsa Kanaan, supaya tidak serupa dengan bangsa Sidon yang menyembah dewi-dewi kesuburan mereka, Israel harus beda. Itu pesannya. Kamu jangan takut untuk tidak regenerasi, karena jaminannya kepada Abraham akan dijadikan bangsa yang besar. Keturunanmu akan seperti bintang-bintang di langit yang tak terhitung jumlahnya. Clear sekali kitab suci. Makanya jangan masak anak kambing bersama susu induknya. Berlaku untuk Yahudi. Apa berlaku untuk bangsa bukan Yahudi? Sebelum itu Abraham menjamu tamunya, memasak daging lembu yang gemuk bersama dengan dadehnya. Dadeh itu produk susu. Ini melanggar pasal 23 ayat 19 kitab Keluaran. Tapi karena Abraham muncul sebelum aturan Taurat. Lalu saya jawab, kamu kuliah di mana? Fakultas Hukum, Pak. Fakultas Hukum kamu pernah baca BW tidak? Pernah, Pak. Apa BW itu unifikatif? Enggak. Yang unifikasi hukum itu apa? KUHP. Tapi kalau bergerak wetbook BW itu ada hukum yang berlaku bagi Timur Asing, ada hukum yang berlaku bagi Eropa, ada hukum yang berlaku bagi Bumi Putra. Gak usah jauh-jauh di zaman Alkitab, kamu belajar KUH Perdata aja ada pluralisme hukum, paham nggak? Jadi membaca Alkitab itu memang diperlukan kecerdasan, tapi juga diperlukan rendah hati. Orang sombong tidak akan bisa menemukan kebenaran, karena kesombongan itu yang menutupi dirinya dari referensi yang sangat aneka rupa jumlahnya. Maka tahapan yang terakhir dari monoteisme ketiga itulah yang disebut tahapan monoteisme trinitas. Ini yang terakhir. Jadi kalau orang Yahudi sekarang tidak terima Yesus karena mereka berhenti pada monoteisme Abraham. Monoteisme Abraham itu diikat oleh kesetiaan Allah yang tidak kelihatan, disuruh berangkat dia taat sekalipun dia belum tahu alamatnya. Itu yang namanya diikat oleh monoteisme, kesetiaan Allah yang tidak kelihatan. Setelah Yesus datang, Roma pasal 16 ayat 25-26, rahasia yang didiamkan selama berabad-abad lamanya itu telah dibukakan, disingkapkan sekarang, dan itulah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja menyaksikan pembahasan yang luar biasa mendalam dan penuh kebenaran dari Bapak Dr. Bambang Nursena. Beliau telah membuktikan dengan jelas, baik melalui fakta sejarah yang nyata maupun penjelasan teliti dari isi Alkitab tentang kebenaran yang tak tergoyahkan mengenai Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga firman Tuhan yang baru saja kita dengar ini sungguh menjadi berkat besar bagi kita semua ya. Dan khususnya bagi saudara yang sampai saat ini belum mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus. Semoga melalui pembahasan ini hati saudara tersentuh oleh kebenaran yang nyata ini. Jangan tunda lagi saudaraku. Datanglah kepada Yesus, bertobatlah dari jalan yang salah, dan terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat saudara sebelum terlambat ya. Karena Alkitab dengan tegas mengajarkan di dalam Yohanes 14 ayat 6,
Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Dan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan, "Dan tidak ada keselamatan di dalam yang lain, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Dan juga di dalam Yohanes 3 ayat 16, "Sebab Allah mengasihi dunia begitu besar, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Keselamatan itu nyata, saudara, dan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ya. Terakhir, saya mengajak saudara sekalian, jangan lupa bagikan video ini ke kerabat, keluarga, dan lingkungan sekitar. Semakin banyak yang melihat dan mendengar kebenaran ini, semakin banyak hati yang berpeluang, tersentuh, bertobat, dan berjalan bersama Yesus menuju hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa di video berikutnya. Ya, teman-teman, demikian video ini. Jangan lupa di share-share ya, biar menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati.